لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الخير هذا سيدنا وحبيبنا شفينا وقرأتنا عن رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين وصفية المحققين والأولياء الكون أجمعين خصوصا إلى أرواح سادتنا العلويين جميع عباد الله الصالحين سيدنا إمام المهاجر الله بن عيسى سيدنا فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وأفرهم وجميع سادتنا البعلة بجميع عباد الله الصالحين خصوصا إلى رئيس سيدنا الإمام زين الدين محمد الغزالي بن عبد العزيز بن زين الدين الملايبري وأصولهم وأفرهم أجمعين أن الله سبحانه وتعالى تغشهم برحمة الجنة بميل أرواح أموات أهل هذه المجلس من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بسم الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين نويت التعلم وتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير
ibtigha mardatillahi wa ridwanihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin, jamaah Majelis Ta'lim Ad-Durratul Yatimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus sahibul bait Bapak Haji Mukhlis serta Ibu Hajah Juju dan para hadirin mata Allah fi hayatikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur, sehatkan badan sampaikan ke bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas malam hari ini tentang puasa. Karena mungkin kita ngaji ini sebelum Ramadan, ini yang terakhir ya. Malam Rabu 2 minggu yang akan datang penutupan sementara seperti biasa karena kita memasuki bulan suci Ramadan. Jadi malam hari ini saya akan ulas tentang puasa secara ringkas ya. Karena masalah babu saum, dalam babu saum yaitu bab puasa dalam kitab Irsyadul Ibad ini panjang. Ya azan dulu deh. Babu saum. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa akhraja Ibnu Majah wal Baihaqi an Abdurrahman bin Auf qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahru Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi ka yauma waladathu ummu. Ya.
Riwayatkan daripada Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu." Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan, Allah wajibkan atas kalian puasa di dalam bulan tersebut. Wasanantu lakum qiyamahu, dan aku sunnahkan, ya. Jadi kewajiban puasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dalil daripada puasa. Dan qiyamul lail, ya. Qiyamul lail di sini bangun salat tarawih di malam-malam hari bulan Ramadan. Ini kesunahannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasanantu lakum qiyamahu, dan aku sunnahkan bagi kalian untuk melakukan salat tarawih. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan wa qamahu, dan bangun malam, artinya salat tarawih karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan mengharapkan, ya, balasan hanya dari Allah, artinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummu, maka dia akan keluar daripada dosa-dosanya seperti di hari dia dilahirkan oleh ibunya. Artinya semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Abu Ya'la bin Abbasin Qural Islami wa Qawaiduddin salasatun. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, urad Islam, artinya tali-talinya Islam, sendi-sendinya Islam. Wa Qawaiduddin, dan pilar-pilarnya agama, itu agama Islam. Salah satu, ada 3 perkara. Alaihinna ussisal Islamu, di atas 3 perkara tadi, di atas 3 pondasi tadi dibangunlah agama Islam. Faman taraka wahidatan minhuma fahuwa biha kafirun. Barang siapa yang meninggalkan salah satu daripada ketiganya, maka orang tersebut bisa dikatakan sudah kafir, ya, sudah keluar daripada Islam. Halalud dami, dan darahnya itu halal untuk ditumpahkan. Yang pertama apa? Syahadatu alla ilaha illallah, yaitu mengucap 2 kalimat syahadat alla ilaha illallah, bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Sayyidina Muhammad adalah Rasulullah. Wa salatul maktubatu, yang kedua adalah salat wajib, salat fardu yang 5 waktu. Wa saumu ramadhana, dan yang ketiga adalah puasa di bulan Ramadan, ya. Jadi dalam hadis-hadis rukun Islam ini banyak, ya. Ada rukun Islam 5, itu yang paling lengkap. Ada yang 3 seperti di sini, ya, syahadat, salat, puasa. Kenapa demikian? Kok haji sama zakat nggak masuk? Cuman 3 disebutin di sini. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa.
Zakat sama haji nggak masuk, karena zakat sama haji nggak buat semua orang. Zakat bagi yang punya harta, zakat mal bagi yang punya harta yang wajib dizakati. Kalau orang dia nggak punya harta, nggak wajib zakat. Zakat fitrah betul. Zakat fitrah setahun sekali, itu pun kalau punya simpanan untuk dimakan di hari raya sampai malam. Fadilan an-nafaqati yauma id wa lailatihi, dia sudah berkelebihan daripada ya biaya makan hari raya sampai malamnya. Gitu. Baru wajib zakat fitrah. Kalau orang misalkan duitnya pas-pasan, begitu malam takbiran dia punya uang misalkan cuman cukup ya buat malam ini sampai besok malam sampai subuh. Habis itu habis duitnya. Nah, ini dia nggak wajib zakat fitrah. Bahkan dia termasuk minal mustahik, orang yang berhak menerima zakat fitrah. Jadi nggak semua lapisan, nggak semua orang wajib. Begitu pula haji, apalagi man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Yang nggak mampu, nggak ada biaya buat pergi haji, ya nggak wajib. Atau punya biaya tapi tidak mampu secara fisik, ya, tidak mampu secara fisik. Misalkan dia sudah sakit, dia nggak wajib pergi haji sekalipun mampu dari segi biaya, dari segi finansial, kecuali dia sudah mampu dari dulu dari segi finansialnya, tapi ditunda ketika masih sehat. Dia udah mampu tapi ditunda sampai sakit misalkan, ini tetap kewajibannya nggak hilang. Nah, kalau sekarang dia mau pergi haji nggak bisa, bagaimana? Kalau masih bisa humila, artinya dinaikin kendaraan, harus wajib. Misalkan dia nggak bisa, kalau nggak pakai kursi roda, mesti pakai kursi roda. Ya, ada yang dorong, nanti di sana tawaf sa'i kursi roda. Kalau misalkan udah ma'dzub ini udah nggak bisa naik kendaraan, udah nggak bisa bangun misalkan. Ini orang udah nggak bisa bangun, celentang aja, didudukin udah nggak bisa, apalagi didorong di kursi roda nggak bisa, lu telentang aja. Nah, ini baru namanya ma'dzub. Ini harus membadalkan orang untuk menghajikan dirinya, ya. Tapi kalau yang tiga tadi syahadat, ya memang syaratnya masuk Islam, mengucap 2 kalimat syahadat. Sholat, semua orang wajib sholat walaupun sakit, nggak bisa diri duduk, nggak bisa duduk, berbaring, tidur miring, nggak bisa tidur miring, celentang, ya, tetap wajib sholat, nggak akan gugur kecuali kalau akalnya sudah hilang. Akalnya udah hilang, udah nggak wajib sholat. Ya udah koma, misalkan ada orang koma kan udah hilang akal, hilang kesadaran, udah nggak wajib sholat. Sama juga puasa. Puasa. Lalu orang sakit bagaimana? Orang sakit harus qadha. Tetap. Kalau orang sakit nggak boleh puasa, tapi harus qadha, kecuali sakitnya itu la yurja bur'uhu, tidak diharapkan kesembuhannya. Ya udah nggak bisa sembuh lagi deh nih orang. Ini baru boleh mengganti dengan fidyah. Tetap ada gantinya.
Jadi nggak bakal bisa lepas ini 3. Syahadat, sholat, sama puasa. Kalau nggak mampu ada badalnya, ada gantinya. Kalau haji enggak, orang nggak mampu sampai meninggal, ya udah nggak wajib badal haji. Walaupun anaknya kaya, ya, walaupun anaknya kaya, ada orang tua misalkan, dia nggak mampu, kemudian dia punya anak, anaknya sukses, anaknya kaya, tetap nggak wajib si orang tua tadi pergi haji. Kecuali memang anaknya menghajikan, ya bagus. Tapi kalau dia misalkan wajib kamu pergi haji, duitnya dari mana, minta sama anak, enggak. Ya, enggak wajib tetap. Karena bukan dirinya yang mampu, anaknya yang wajib pergi haji. Gitu ya. Jadi cuma 3 disebutkan di sini. Jadi kalau salah satunya ditinggalkan, orang tersebut kafir, ya, naudzubillah. Ini maknanya orang meninggalkan, bukan hanya meninggalkan, tapi menentang kewajibannya. Nggak mau sholat karena mengatakan sholat itu nggak wajib. Saya nggak mau sholat nggak wajib, kafir, naudzubillah. Saya nggak mau puasa Ramadan, puasa nggak wajib, kafir, kafir, murtad. Kalau saya nggak mau puasa, kenapa? Saya nggak mau puasa aja karena takut lapar misalkan. Ya udah, cuman berdosa besar tapi tidak sampai kafir. Atau ada orang ninggalin sholat, saya nggak mau sholat, kenapa? Males. Ya udah, berdosa besar saja tapi tidak sampai kafir, ya. Jadi man taraka minhunna wahidatan fahuwa billahi kafirun. Barang siapa yang meninggalkan salah satu daripada 3 rukun tadi, maka dia orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqbalu minhu sarfun wala adlun. Dan tidak akan diterima darinya baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Nah, itu. Orang meninggalkan sholat, walaupun dia pergi haji, tetap hajinya nggak diterima. Kenapa? Karena meninggalkan sholat. Ada orang nggak sholat tapi pergi haji, ada nggak? Ada, ya. Kata Habib Ahmad bin Umar bin Smith, 70 haji, ya, 70 kali haji tidak bisa menambal 1 sholat yang ditinggalkan. Kamu mau menambal 1 sholat yang kamu tinggalkan tanpa uzur, kamu haji 70 kali nggak bakal bisa. Dari mulianya sholat, nah itu ya, luar biasa sholat ini. Imaduddin, ya, tiangnya agama. Jadi Allah nggak akan terima walaupun itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Wa man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu wala maradin lam yaqdihi shaumud dahri kullihi wa in shamahu, ya. Barang siapa yang buka, tidak puasa 1 hari saja, nggak puasa di bulan Ramadan, min ghairi rukhsatin, tanpa ada alasan yang dibenarkan, tanpa ada rukhsah. Misalkan kalau alasannya dia musafir, dibenarkan. Atau alasannya dia, ya, sakit, ini dibenarkan. Tapi kalau tanpa alasan, sakit enggak, musafir enggak, ya, kemudian enggak puasa sengaja, maka dikatakan di sini wala maradin, dan juga tidak karena sakit. Kalau sakit enggak puasa, ya enggak apa-apa. Tapi nanti kalau sembuh harus diqadha puasanya. Lam yaqdihi shaumud dahri, tidak akan mampu dia mengqadhanya walaupun
dia puasa 1 tahun. Ya, walaupun setahun puasa. Saya mau ganti puasa saya setahun. 1 hari misalkan dia meninggalkan bulan suci Ramadan. Meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan 1 hari. Kemudian dia menyesal. Kemudian dia mau ganti dengan puasa setahun penuh. Atau bahkan ada yang mengatakan saumud dahri, ini seumur hidup dia mau puasa. Ya, untuk mengganti 1 hari Ramadan yang dia tinggalkan tanpa uzur ya. Ini tanpa uzur. Kalau uzur mah ya misalkan sakit, apalagi perempuan ya, memang wajib ninggalin puasa kalau lagi haid atau nifas. Karena nggak sah puasanya. Kalau orang sakit puasa masih sah. Ada orang sakit misalkan nih, dia boleh nggak puasa, tapi dia paksain puasa juga, sah nggak? Sah, nggak apa-apa. Orang lagi musafir, lagi dalam perjalanan, boleh nggak puasa, tapi dia paksain, dia puasa juga, sah nggak? Sah puasanya. Tapi kalau perempuan lagi haid mau puasa nggak boleh, haram. Perempuan lagi nifas mau puasa nggak boleh, haram. Ya, karena meninggalkan puasa itu namanya azimah lil haid wa nufasa. Memang semestinya seperti itu. Nggak boleh puasa kalau lagi halangan. Ya, ini lain hal. Tapi kalau ada orang dia nggak puasa dengan sengaja, tanpa ada uzur, tanpa ada haid atau nifas, tanpa sakit, nah, dia tidak akan mampu menggantinya walaupun dia puasa seumur hidupnya. Untuk mengganti 1 hari itu nggak akan mampu dia. Nah, ya, itulah hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadailus shaum, fadilah ya, fadilah puasa gitu ya. Kemudian kita masuk kepada hukum di sini. Fardhuhu niyatun lailan, faslun fi ahkamis shaum. Ya. Fasal dalam menjelaskan hukum-hukum dalam ibadah puasa. Yang pertama fardhuhu, rukunnya. Rukun atau yang wajib dilakukan ketika kita hendak melakukan ibadah puasa. Yang pertama apa? Niyatun lailan likulli yaumin min Ramadan. Niat pada malam hari pada setiap hari daripada bulan suci Ramadan. Jadi kalau dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, ya setiap harinya itu ibadatul mustaqillah, ibadah yang sendiri-sendiri. Jadi wajib niat per hari. Kalau puasanya 29 hari berarti 29 kali niat. Kalau puasanya 30 hari berarti 30 kali niat. Gak cukup cuman sekali aja. Ini dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Imam Malik dikatakan bahwasanya Ramadan ibadah ya wahidah. Jadi sebulan Ramadan itu satu paket ibadahnya. Cukup niat sekali aja. Cukup niat sekali. Malam kedua, malam ketiga nggak perlu niat lagi. Jadi niatnya cuma di malam pertama bulan Ramadan. Ini menurut mazhab Imam Malik. Kalau mazhab kita setiap hari harus niat. Maka dari itu sebagian ulama mengatakan sebaiknya kita begitu masuk malam 1 Ramadan kita pakai niat dua-duanya. Pakai niatnya Imam Malik, pakai niatnya Imam Syafi'i. Pakai niat Imam Malik, kita niat puasa sebulan penuh. Nawaitu shauma syahri Ramadana syahran kullahu. Ayat. Hadhihi sanati lillahi ta'ala.
atau nawaitu sauma ramadhana kullahu hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat puasa bulan Ramadan sebulan penuh tahun ini karena Allah Ta'ala. Ini niat dalam mazhab Malik. Jadi kita sudah enggak, ya, dalam mazhab Malik enggak perlu niat lagi. Tapi kita juga harus niat dalam mazhab Syafi'i karena mazhab kita. Seperti niat yang biasa kita baca. Nah, fungsinya apa nih niat Imam Malik? Nah, untuk jaga-jaga kalau suatu hari nanti ada lupa. Ya, lupa enggak niat. Kadang-kadang kan begitu. Kalau tarawih, insya Allah sih kalau sampai habis tarawihnya ya. Karena sebagian orang tarawih nggak sampai habis. 8 pulang, ada yang begitu. 8 rakaat pulang ya. Jadi cuma 8 rakaat sama witir 11. Perhitungan banget. Ya. Ibadahnya perhitungan. Tapi kalau yang sampai habis 23 sama witir. Sampai selesai biasanya niat bareng-bareng tuh kan. Semuanya sebelum selesai. Ya insya Allah sih kalau gitu nggak niat. Tapi kalau misalkan satu hari dia nggak tarawih, takutnya lupa niat. Ya, atau tarawih di rumah atau kesiangan lupa niat, akhirnya nggak niat sampai terbit fajar. Maka dalam mazhab Syafi'i nggak sah puasanya karena niatnya harus tabiit. Ya, di sini dikatakan niyatun lailan, setiap malam. Kalau udah berlalu malam, sudah masuk waktu terbit fajar, sudah masuk waktu subuh, udah nggak bisa niat udah. Tapi tetap harus imsak, harus dia menahan diri daripada makan dan minum kayak orang puasa aja. Tapi puasanya tidak terhitung, nanti harus qadha lagi. Nah, jadi fungsi daripada kita dua niat, ya, di malam 1 Ramadan untuk jaga-jaga. Niat Imam Malik kalau lupa nanti masih ada niat Imam Malik. Itu ya. Jadi disunahkan seperti itu. Kecuali kalau kita yakin nggak bakal lupa atau kita punya apa? Punya pengingat. Kita pasang alarm. Ya, setiap malam bulan Ramadan jam 2 bunyi. Ya, niat puasa. Nah, gitu mungkin ada yang gitu ya. Diingetin jadi kan gitu. Enggak apa-apa kalau bisa ya, kalau ada di HP kita pasang begitu. Nawaitu sauma qadin gitu. Jadi HP-nya ngomong gitu. Supaya enggak lupa kita niat. Karena kadang-kadang lupa. Ya. Kadang-kadang lupa. Namanya syaitan. Nah, kalau udah lupa bingung kita. Bagaimana ini? Naam ya. Niyatun lailan li kulli yaumin min Ramadan. Wa aqalluha nawaitu sauma Ramadan. Dan sekurang-kurangnya niat nawaitu sauma Ramadan. Itu sekurang-kurangnya niat. Jadi kalau kita niat nawaitu sauma Ramadan udah cukup. Itu sekurang-kurangnya. Wal akmal, dan yang sempurna itu nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya. Wa talaffudzu biha, dan mengucapkannya, ya diucapin ya. Lidah mengucapkan, hati fokus. Sudah dapat niat tuh ya setiap malam. Wa tarku muftirin naharon, dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari. Cuma 2 rukunnya. An-niyatu wal imsak. An-niyatu niat di malam hari. Imsak menjaga puasa dari hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari. Udah. Itu rukunnya puasa 2. Wa sunanuhu, dan sunnah-sunnahnya. Nah, sekarang kita masuk kepada sunnah-sunnah puasa. Yang pertama as-sahur, yaitu makan
makan sahur. Wabit tamri ahab, dan yang paling disukai itu amin Nabi makan sahurnya pakai korma, ya. Jadi jangan buka puasa aja kita makan korma, sahur juga makan korma sunnah. Ya, makan nasi nggak apa-apa, ya. Makan nasi, apalagi makan putu mayang, ya. Nggak masalah, tapi disunahkan di sini makan kurma. Wa yahsulu walau bijur'ati ma'in, dan dihasilkan didapatkan sahur itu walaupun dengan seteguk air. Wa waqtuhu min nisfil lail, dan waktu mulai sahur itu dari pertengahan malam. Jadi jam 12 ke atas tuh baru dinamakan sahur. Kalau orang misalkan sahur jam 10, sekalian sahur deh, nggak bisa. Belum dapat sunnahnya sahur tuh. Sekalipun nggak tidur, ya, sekalipun begadang, yang penting makannya di atas jam 12 sudah terhitung sahur gitu, ya. Tapi kalau di bawah jam 12 tidak terhitung sahur. Wa ta'khiruhu aula, dan melambatkan sahur itu aula lebih baik, malam yaqa fi syakkin, selama tidak sampai jatuh ke dalam keraguan-raguan. Artinya udah subuh apa belum nih, kan gitu. Enggak sampai ragu, yakin sahurnya itu di waktu malam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sahuru kulluhu barakatun. Sahur itu semuanya adalah barokah, keberkahan. Fala tada'uhu, maka janganlah kalian meninggalkan sahur, walau an yujra'a ahadukum jur'atan min ma'in, walaupun hanya kalian meminum seteguk air saja. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat-malaikatnya berselawat, artinya menurunkan rahmat, alal mutasahirin, terhadap orang-orang yang makan sahur, itu, ya. Rawahu Ahmad, riwayat Imam Ahmad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairu khisalis shaimi as-siwak. Idza sumtum fastaku bil ghadati wala tastaku bil asyi. Ya. Khairu khisalis shaim, sebaik-baik perangai orang yang sedang puasa itu adalah as-siwak, bersiwak. Ya, termasuk kita gosok gigi tuh. Kalau diniatin siwak dapat pahala tuh. Gosok gigi sebelum subuh. Ya, mau pakai pasta gigi enggak apa-apa, pakai odol. Kita niatin siwak di bulan Ramadan dapat pahala. Ya. Kalau dikatakan di sini khairu khisalus shaim as-siwak. Sebaik-baik perangai orang yang sedang puasa adalah bersiwak. Idza sumtum, jika kalian puasa, fastaku bil ghadati, maka hendaknya bersiwak di pagi hari. Wala tastaku bil asyi, jangan kalian bersiwak di sore hari. Fa innahu laisa min shaimin taibasu syafatahu bil asyi illa kana nuran baina ainaihi yaumal qiyamah. Karena tidak ada satu orang yang berpuasa itu, ya, tabiyasu, mengering, ya, syafatahu, dua bibirnya atas bawah, bil asyi, ketika sore hari, illa kana nuran baina ainaihi yaumal qiyamah, kecuali hal itu akan menjadi cahaya yang meneranginya nanti pada hari kiamat. Jadi setiap orang tuh yang bibirnya kering, sore-sore bibirnya kering karena puasa, nanti akan menjadi cahaya. Bibirnya akan mengeluarkan cahaya nanti di hari kiamat yang menerangi jalannya menuju surga, begitu. Rawahu Tabarani, riwayat Imam Tabarani. Wa ta'jilu fitrin,
Kemudian yang menjadi sunnah puasa juga ta'jilu fitrin, yaitu melekaskan berbuka. Ya, melekaskan berbuka puasa. Artinya lekasan berbuka, berlekas-lekas dalam berbuka, enggak menunda-nunda gitu ya. Idza tahaqqaqal ghurubu, apabila sudah dipastikan terbenam matahari. Artinya sudah dipastikan maghrib. Jangan masih ragu-ragu udah buka, jangan. Bahaya ya. Kalau misalkan tahu-tahu belum buka, ya puasanya nggak sah. Harus dipastikan. Dengan apa pastikannya? Dengan lihat jam boleh, atau lihat HP, atau dengerin azan di masjid. Nah, itu sudah dipastikan, langsung berbuka ya. Wa taqdimuhu ala shalah, dan mendahulukan berbuka puasa daripada sholat maghrib. Jadi buka puasa dulu baru sholat ya. Wa kaunuhu bi salas rutabat fatamarat fahasawatu ma'in, dan kejadian berbuka puasa itu dengan 3 butir rutab. Rutab itu kurma yang masih basah ya. Kurma basah, bukan kurma yang udah kering. Fatamarat, kalau nggak ada kurma kering nggak apa-apa. Fahasawatu ma'in, kalau nggak 3 tegukan air. Wa du'ain ba'dahu, dan sunnah membaca doa setelahnya. Setelah berbuka, bukan mau berbuka. Jadi kalau ada orang baca Allahumma lakas sumtu belum buka puasa, salah. Buka puasa dulu. Ya, baca gimana? Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan. Udah selesai, baru baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, baru baca doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa rahmataka rajautu ilaika tubtu dhahabad dhama'u wabtalatil uruq wa thabbatil ajru insyaallah taala. Ya, itu ya, itu doanya setelah buka puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbihi azza wa jalla, hadis qudsi, qala Allah, berfirman Allah taala, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra. Hambaku yang paling aku sayangi, kata Allah, yang paling cepat buka puasa gitu ya, yang berlekas dalam berbuka puasa. La tazalu ummati ala sunnati ma lam yantadhiru bi fitrihim tulu'an najmi. La tazalu, akan selalu, ummati, umatku, ala sunnati, berada di atas sunnahku, kata Rasulullah SAW. Malam yantadhiru, selama mereka tidak menunggu, ya, tidak menantikan, bifitrihim, dengan berbuka puasa mereka, tulu'an najmi, terbitnya bintang. Nah ini ya, ini yukhaliful yahud. Yahudi puasa nggak? Puasa. Yahudi puasa. Buka puasanya kapan? Buka puasanya itu kalau sudah nongol 3 bintang. Ini Yahudi. Ya, jadi maghrib tuh belum buka puasa dia. Kalau lihat di langit udah ada 3 bintang baru buka. Sama sembahyang malamnya begitu juga Yahudi. Makanya kita disuruh sama Nabi menyalahi kebiasaan Yahudi. Sholat maghrib begitu terbenam matahari langsung, jangan lama-lama. Buka puasa juga sama. Begitu terbenam matahari langsung buka. Jangan pakai nungguin bintang. Nah, ini orang Yahudi sama orang Syiah ya. Cuman bedanya kalau orang Yahudi mesti 3 keluar bintangnya. Kalau orang Syiah cukup 2. Nah, ya, begitu sama. Itu ada keterangannya di kitab mereka. Keluar 2 bintang, ada kelihatan 2 bintang. Nah, kalau mendung nggak ada bintang gimana? Bingung kan gitu. Nggak buka-buka ntar gitu ya.
Ya, itulah ya. Jadi Islam ini fleksibel. Terbenam matahari pasti terbenam. Walaupun mendung terbenam malam. Gitu ya. Tapi kalau bintang, nungguin terbit bintang, wah. Ya nggak buka-buka nanti itu ya. Wa yusannu fi Ramadan iktsaru tilawatil Qur'an. Dan disunahkan di bulan suci Ramadan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Wa sadaqatin, dan bersedekah, wa tausiatin alal iyal, dan meluaskan belanja untuk keluarga. Artinya menambahi uang nafkah ya untuk anak istri. Wa ihsanin, dan berbuat baik ilal aqaribi, kepada kerabat-kerabat dekat, wal jirani, dan tetangga-tetangga. Wa tahajjudin, salat tahajud, wa i'tikafin, dan i'tikaf. La siyama asyru akhirih, terutama ya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, wa yundabu, dan juga disunahkan lisaimi, bagi orang yang berpuasa, an yakufa nafsahu an syahawat, mengekang dirinya daripada syahwat-syahwat al-mubahati, yang mubah, minat taladzuzi, daripada berlezat-lezatan, bimasmu'in, dengan pendengaran, ya mendengarkan hal-hal yang mubah, itu dikurangin Ramadan. Au mubsarin, atau penglihatan yang mubah, al-malmusin, atau yang disentuh, au mashmumin, ya, atau yang dicium. Makanya kalau lagi puasa jangan pakai minyak wangi. Ya, sunnah ya nggak pakai minyak wangi kalau lagi puasa. Ntar kalau udah buka baru. Ya, kita misalkan mau keluar, mau ngantor, atau mau hadir majelis lagi puasa nih, jangan pakai minyak wangi dulu. Bawa minyak wangi nggak apa-apa, bawa. Nanti habis buka puasa pakai minyak wangi baru. Silahkan. Tapi lagi puasa jangan gitu ya. Wa yaktasil nahwi janabatin qabla al-fajri, dan disunahkan kalau orang yang punya janabah di malam hari, dia mandi sebelum terbit fajar. Wa yahtariza an zauqi ta'amin aw ghairihi, gitu ya. Dan menghindari sebisa mungkin daripada merasakan masakan. Nah, itu ibu-ibu tuh. Ya. Kalau bisa tanpa dirasakan masakannya lebih bagus, Bu. Tapi kalau misalkan nggak bisa, takut keasinan, ya nggak apa-apa, asal jangan ditelan gitu aja ya. Ditelan batal. Ya, ngerasain masakan boleh, di ujung lidah, oh udah pas nih, ya garamnya udah pas, nggak asin, nggak hambar, udah langsung ludahin, ya dilepehin lagi, boleh, nggak apa-apa, asal jangan ditelan. Kalau ditelan batal gitu ya. Tapi kalau bisa nggak ngerasakan ya nggak apa-apa, bagus, lebih bagus gitu ya. Misalkan udah biasa takrannya, udah paham nih, nggak bakal meleset takrannya, udah nggak dirasain lagi gitu ya. Karena sudah yakin. Walisanihi anil fahsya, dan menjaga lidahnya daripada perkataan-perkataan yang buruk ya. Nah. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita kasih